Saya mengabarkan kepada kalian semua bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan kami akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Baik, dan terima kasih untuk saudara bangsa Jepang untuk membantu dalam kemerdekaan kami. Kami bangsa Indonesia akan membantu dalam kemerdekaan bangsa kami sendiri. Bung. Apa? Ada hal yang ingin saya sampaikan. Ya, silakan masuk. Silakan dulu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin karena ini waktu yang tepat. Apa maksud dari perkataanmu itu? Tolong perjelaskan pernyataanmu itu. Karena berita setelah Jepang atas sekutu telah menyebar, dengan demikian ini waktu yang tepat. Dengan sendiri, kita tidak dapat memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Karena kita harus membahas hal ini dalam sidang PPKI agar semuanya dapat jelas. Dan apakah berita kekalahan itu sudah tertulis secara akurat? Saya mendengar sendiri melalui radio BBC. Walaupun begitu, saya akan tetap pada pendirian saya. Jadi bagaimana hasilnya Syahir? Bung Karno dan Bung Hatta sangat tidak setuju dengan pendapat golongan muda. Kenapa bisa begitu? Ini semua untuk kebaikan kita. Karena dalam keadaan ini kita dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan golongan muda membutuhkan keterlibatan golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Bung Karno dan Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan perlu adanya pertemuan PPKI karena mereka terikat oleh kesepakatan yang dibuat oleh Jenderal Marsikal Terauchi. Kita secepatnya harus mengadakan pertemuan golongan muda terkait pembahasan masalah ini. Mengenai waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak bisa lagi ditunda. Menurut berita dan Syahril, Bung Karno dan Bung Hatta tidak ingin proklamasi kemerdekaan dilakukan secepatnya karena mereka telah terikat dengan kesepakatan yang dibuat oleh Jenderal Marsikal Terauchi bahwa kesepakatan akan diberikan oleh Jepang. Kemerdekaan adalah hak rakyat, bukan tergantung dari negara lain. Saya tidak setuju mengenal hal itu. Kita harus mendesak secara paksa agar Bung Karno dan Bung Hatta menyetujui keputusan ini. Lalu siapa yang akan menemui Bung Karno untuk menyampaikan keputusan ini? Apakah kita semua? Itu tidak mungkin kita lakukan. Baiklah, saya menunjuk Wikana dan Darwis untuk menemui Bung Karno dan Hatta di kediamannya. Baik Saleh, semua akan kami laksanakan dengan segala jiwa kami. Ada keperluan apa saudara kemari? Kita datang menyampaikan keputusan yang sudah kami musyawarahkan dengan golongan muda agar Bung Karno bersedia memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Saya tidak akan melakukan hal itu karena saya tetap teguh pada pilihan saya bahwa proklamasi kemerdekaan harus dibahas dalam sidang PPKI. Apakah Bung Karno tidak ingin memikirkan keputusan itu kembali? Sekali tidak, tetap tidak. Perkataan saya sudah bulat dan saya tidak bermain-main dengan perkataan saya. Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman itu malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Bagaimana ini Saleh? Bung Karno tetap tidak mau menyetujui keputusan ini. Tolong bersabarlah. Kita harus menculik di tempat yang aman agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Bagaimana jika kita bawa ke kota Rengas Dengklok saja? Tempat itu berada 15 km ke arah Jakarta Cirebon. Baiklah, keputusan sudah ada. Soekarno dan Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok besok pagi. Maaf Bung Karno, kami terpaksa melakukannya. Sebenarnya ada apa? Kenapa kalian menyatakan saya? Dan mana kalian? Yang terjadi kepada Bung Karno terpaksa kami lakukan kepada ibu juga. Lepaskan, saya tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Kenapa kalian juga tega melakukan ini kepada istriku? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apa salah kami? Sudah diam, jangan banyak bertanya, kami akan menjelaskannya nanti. Tidak hanya saya dan istri saya yang akan bawa, namun Bung Hatta juga akan bawa. Golongan muda melakukan tindakan tegas ini agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan.
Kalian semua memang keras kepala. Sudah berapa kali saya dan Bung Karno menyatakan tidak setuju dengan keputusan ini. Kenapa kita tidak menggunakan kesempatan emas ini sebaik mungkin? Berita kekalahan Jepang atas sekutu belum dapat dipercaya kebenarannya. Apa Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempercayai berita yang dibawakan Sultan Syahrir? Saya belum percaya sebelum adanya bukti. Lepaskan mereka sekarang juga, kita dapat membahas permasalahan ini dengan baik-baik. Tidak bisa begitu saja. Jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak egois dengan pendiriannya, kita tidak akan melakukan tindakan ini. Memang kesempatan emas ini harus kita gunakan sebaik mungkin, tetapi berita kekalahan Jepang atas sekutu telah terbukti kebenarannya. Golongan muda sendirilah yang mendengar berita tersebut melalui radio. Proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan besok paling lambat pukul 12. Apakah perkataan itu bisa terbukti? Jika terbukti saya ingkar, nyawa saya sebagai jaminannya, sekarang lepaskan mereka. Baiklah, kami setuju dengan kesepakatan ini. Oh kalian, silakan masuk ke rumahku ini. Anggap saja seperti rumah sendiri. Maaf, saya tidak akan ikut campur tangan. Saya akan naik saja ke lantai 2. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesediaan Anda dalam menyiapkan tempat ini. Ya, sama-sama. Bung Karno, kami akan menunggu saja di luar. Baik. Kita harus segera mungkin untuk perumusan naskah proklamasi. Bagaimana Bung? Apakah semua sudah diselesaikan? Tenanglah, semua sudah berjalan dengan baik. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika semua yang hadir di sini yang menandatangani naskah ini selaku wakil dari bangsa Indonesia? Saya tidak setuju. Saya pikir itu terlalu banyak. Saya juga tidak setuju. Kurasa penandatanganan hanya cukup 2 orang saja, Soekarno dan Hatta. Baiklah, terima kasih atas percaya kalian. Yuti, bisa kamu mengertikan naskah ini? Oh, baiklah. Fatmawati, kawan kemarilah. Ada apa, Kang Mas memanggil saya kemari? Apakah ibu sibuk? Oh tidak, Kang Mas, memangnya ada apa? Kalau begitu, tolong lihatkan bendera merah putih. Ibu kan masih punya sisa kain merah dan putih. Baiklah, Kang Mas. Bung Karno, saya sudah diberitahukan pada rakyat Jakarta dan sekitarnya untuk mendengar pembacaan teks proklamasi dan berkumpul di lapangan Ikada. Saya tidak setuju jika pembacaan proklamasi dilaksanakan di lapangan Ikada. Mengapa begitu, Bung? Saya khawatir apabila proklamasi dilangsungkan di lapangan Ikada, akan timbul bentrokan antara rakyat dan pemerintah militer Jepang. Kalau begitu, di mana tempat yang aman untuk pembacaan teks proklamasi? Bagaimana kalau di halaman rumah saya? Selain aman, kediaman rumah saya luas dan cukup untuk menampung ratusan orang. Baiklah, kalau begitu saya akan segera menyebarkan berita ini. Maaf, Bung, apakah saat proklamasi nanti kita akan mengibarkan bendera merah putih? Itu akan dilakukan karena itu adalah simbol bahwa kita telah merdeka. Tapi benderanya belum ada. Bagaimana? Kamu tidak usah khawatir, Fatmawati sudah saya suruh untuk menyeret benderanya. Oh, baiklah, kalau begitu nanti kita berdua yang akan mencarikan tiang bambunya. Silakan. Bung, ayo mulailah acara ini. Hari sudah siang. Kasihan dan para pemuda dan tokoh pejuang lainnya yang sudah menunggu sejak pagi. Tunggulah sebentar. Saya tidak akan membacakan proklamasi kemerdekaan jika Bung Hatta tidak ada. Jika Mas Wardi nggak menunggu, silakan baca proklamasi itu sendiri. Maafkan saya teman-teman, jika kalian terlalu menunggu saya. Tidak apa-apa. Ya sudah, mari kita langsung saja membacakan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.